Deddy Mulyadi, gubernur konten, tepat sekali. Dan saya setuju dengan statement itu. Tapi bayangkan, andai semua gubernur seperti Pak Deddy Mulyadi dan itu dikontenin, bayangkan kita sebagai masyarakat akhirnya tahu apa yang dia kerjakan. Jadi kita tahu nih, mereka ini ngerjain apa sih, anggaran ini lari kemana. Jadi jelas, transparansi seperti apa yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi. Itu contoh yang baik. Gimana menurut kalian netizen? Coba komen. Kemendagri yang hadir, Bupati, Wali Kota mungkin yang Zoom, yang hadir bersama-sama, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Deddy, gubernur konten, mantap nih Kang Deddy. Saya kalau di mana ya? Di berbagai SPBU di Samarinda, di antara ada. Memang ada yang terjadi. Ada Pak. Di Tukar ada juga Pak. Kalau saya sampai detik ini belum mendapatkan laporan itu ya, secara apa namanya, secara formil. Informil pun juga saya nggak sempat buka medsos, saya harus menerima masyarakat kita semuanya. Pada dasarnya bahan bakar di Kalimantan Timur ini menurut hemat saya pernah di Komisi 7 di DPR RI, semuanya bagus. Kondisinya bagus, tergantung nanti tinggal tingkat ronnya. Karena ronnya itu kalau dulu ada yang namanya premium. Kalau kita nyebutkan dulu bensin ya. Premium itu ronnya 88. Sekarang itu adalah yang 88 udah dihapus. Tinggal ronnya adalah ron 90 atau yang kita sebut nama Pertalite. Setelah itu ada yang namanya ronnya Pertamax. Pertamax itu 92. Terus Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys. Tentang apa? Tentang Pak Rudy Masud ya, Gubernur Kaltim alias Gubernur Golf, berkata kurang pantas katanya gitu guys. Dan ini ada juga beberapa info gara-gara kasusnya ini ya, para netizen jadi tiba-tiba jadi detektif gitu ya. Dan membongkar kelakuan dari istrinya nih. Istrinya Pak Rudy Masud ini jadi kena sasaran netizen nih guys ya. Nah, kita lihat beberapa infonya seperti apa guys ya. Kita lihat bareng-bareng. Kang Deddy, gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Waduh. Buat para netizen dimanapun berada yang dalam setiap waktu memberikan supporting pada saya untuk terus mengembangkan pikiran, gagasan, dan tindakan yang nyata, terukur, berdaya guna, dan berhasil guna bagi kepentingan bangsa, saya mengucapkan terima kasih ya. Tanpa Anda semua saya bukan apa-apa. Kemudian juga saya sampaikan mengenai kalimat gubernur konten dari Pak Rudy Masud, sahabat saya, Gubernur Kalimantan Timur. Itu sebenarnya tujuan awalnya dia itu ingin muji saya. Jadi tidak ada tujuan memberikan stigma negatif. Karena saya tahu beliau sejak dulu sahabat saya di Partai Golkar dan sampai hari ini masih bersahabat dengan baik. Bahkan sering memberikan supporting, semangat pada saya untuk terus mengembangkan pikiran dan gagasan. Jadi kalimat awalnya begini, Kang Deddy gubernur kontennya top. Tujuannya adalah konten-konten Kang Deddy itu top sebagai gubernur. Jadi bukan tujuannya menyatakan bahwa saya gubernur konten. Sebenarnya itu. Jadi sehingga waktu itu saya jawab, gak apa-apa saya jadi gubernur konten, tapi kontennya menurunkan biaya iklan dari 50 miliar ke 3 miliar. Dan saya sampaikan, biaya iklan 50 miliar, 3 miliar itu gak ada kaitan dengan saya. Itu adalah kontrak kerjasama antara Dinas Informasi dan Komunikasi dengan kalangan media. Saya sendiri tidak menggunakan alokasi itu sama sekali. Gak ada kaitannya alokasi itu dengan konten-konten yang saya miliki. Konten saya miliki mandiri, tidak menggunakan dana APBD. Sekali lagi mandiri, tidak menggunakan dana APBD. Terima kasih ya, salam. Ya guys, Saya menyampaikan dia mantap, kontennya luar biasa, memberikan inspirasi. Saya memuji ya. lagi ramai ya. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Apa sih Mbak ini? Apa nih? konten. Waduh. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Disebut gubernur konten, Deddy Mulyadi viral terus belanja iklan dari 50M jadi 3M aja sana. Bapak kata aku mah ya,
sebagai warga Jawa Barat gitu ya, udah Bapak gak apa-apa dikatain gubernur konten. Dah kenyataannya ya warga Jawa Barat teh setelah Bapak sering turun ke lapangan, banyak banget kebijakan Bapak yang sejalan lurus gitu dengan realita kami di lapangan, yang memang benar gitu ya. Jadi hasil kebijakannya teh ya hasil dari pantauan Bapak di lapangan gitu ya. Kami mah ya Pak ya sebagai warganya Bapak gitu ya, lebih suka Bapak kerja sambil ngonten daripada Bapak teh kerja tahu-tahu sambil korupsi, kan itu lebih bahaya. Bener ya. Wah, ini ada juga nih guys, Prabowo visi sama Kang Deddy Mulyadi guys. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya. Tuh guys ya, dukungan dari Prabowo ya, presiden kita untuk Kang Deddy Mulyadi ya, Pak Prabowo. Kita lihat lagi guys. Wah, jika ada yang sosok ini, saya yakin Indonesia masih mempunyai harapan besar katanya. Waduh. Hai semuanya. Salah ini guys. Ini kesalahan fatal Gubernur Kaltim di hadapan Komisi 3. Rapat dimulai, tapi Gubernur Kaltim justru ditegur langsung oleh Ketua Komisi Kedua karena terlalu lama menyampaikan laporan, terlalu bertele-tele, hingga diminta meniru Gubernur Jawa Barat yang singkat, padat, dan tepat sasaran. Perhatikan waktu Pak Rudi. Sedikit. Ingat-ingat waktu jadi anggota Komisi 3 Pak. Siap Pak Ketua. Sedikit Pak Ketua. Ini sudah setengah jam lebih, baru 2 gubernur. Kita masih ada sisa 9 gubernur. Waduh. Kalau kita ikuti Pak Rudi Mas'ud, kita akan pulang habis Isya. Nah, kita main cepat aja. Coba Kang Deddy Mulyadi coba kasih contoh yang cepat, silahkan. Tak cukup ditegur sekali, Pemprov Kaltim kembali disorot karena belum juga menyerahkan laporan yang seharusnya sudah ada di meja Ketua Komisi. Di mana profesionalitas birokrasi jika tugas administratif pun terlambat. Terima kasih Pak Rudi Mas'ud. Materinya belum sampai ke pimpinan Pak, nanti marahin Sekda. Mana Bu Sekda? Ada Bu Sekda. Nah, ya, terima kasih Bu ya. Waduh guys, kena ulti ya. Woi, istri Gubernur Kaltim, mohon maaf, mirip Fitri Huren katanya. Mungkin terinspirasi kali ya, selalu pakai mahkota katanya kita guys. Waduh, gila tuh. Aku skip ya, karena mengejar waktu juga. Tuh guys, widih, gayanya guys. Isu besarnya utang Rudi Masud. Wah, apa ini? Calon Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud. Calon Gubernur Kalimantan Timur telah menjadi sorotan karena besarnya utang yang dimilikinya. Tak main-main, Rudi Masud tercatat memiliki utang sebesar 137 miliar rupiah. Wow. Menurut Ketua Padepokan Hukum Indonesia, P. Musyanto, hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pengamat politik mengenai komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan LHKPN pertanggal penyampaian pada tanggal 29 Maret tahun 2023 yang dilansir Tribun Kaltim, Rudi Masud diketahui memiliki utang dalam jumlah besar, mencapai 137 miliar rupiah yang diduga berasal dari berbagai sektor. Waduh guys. Ini ada juga istri Gubernur Kaltim Syarifah Syuraida ikut membagikan sedekah masyarakat di open house hari ketiga ya. Waduh, lihat pakaiannya guys, yang kita fokuskan adalah pakaian dia. Ya ampun, kenapa pakai seperti aneh-aneh gitu guys ya. Ikuti Syahrini kali ya. Apa nih? Rudi Mas'ud kembali bidadari. Aduh, bidadari guys. Kita lihat ya. Sampingku, karena kau adalah pendangku. Asik, yakin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sadayana, dulur Sunda, dulur Jawa Barat, oge saudara se-Indonesia. Apa penasaran dan agak sedikit kesel sih gubernur kesayangan kita di Nah, ini ada lagi guys. Waduh, lihat pakaiannya guys. Kenapa aneh-aneh sekali pakaiannya guys ya. Waduh, kocak banget nih. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Nanti saya cek. Sudah beberapa. Ini ada lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung siswa SMP nakal yang dibawa barak TNI untuk dididik katanya guys ya. Kita lihat lagi. Lihat lagi nih momen Syarifah. Aduh, kita bahasnya adalah anak istrinya. Terlihat pakaiannya kok gitu sih. Aneh-aneh gitu lah guys. Mungkin unik ya. Jadi mungkin sengaja biar jadi perhatian orang lain ya. Harmonis pasangan ini selalu mengisi satu sama lain. Serba konten ininya.
Waduh guys. Menemukan imbalan baik kebaikan dari pasangan. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info dari Gubernur Kaltim ini dan istrinya ini guys, dan Kang Deddy Mulyadi guys, gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.